Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo yang berbahagia. Utamanya kalian yang hari ini secara sah menerima gelar sebagai mahasiswa. Hadirin sekalian, mengawali sambutan ini akan saya bacakan puisi karya W.S. Rindra. Judulnya Sajak Seonggok Jagung. Silakan disimak. Sajak seonggok jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongannya pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap-siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SMA, tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Bapak Ibu hadirin sekalian, ilmu pengetahuan kita cari dan kita gali dalam rangka memperbaiki kualitas hidup. Bukan cuma personal, tapi juga dalam sisi sosial. Jangan sampai semakin tinggi dan semakin banyak titel yang kita peroleh justru membuat kita merasa asing di kampung halaman. Jangan sampai semakin tinggi ilmu yang kita petik justru membuat kita lupa diri dan merasa lebih pintar dari petani, merasa lebih pintar dari pedagang, dari peternak, atau bahkan merasa lebih pintar dari orang tua. Jangan, empan-papan. Kita mesti bisa memilah dan memilih kondisi. Untuk mahasiswa baru, kesadaran adalah matahari. Semakin banyak kesadaran yang kita miliki, maka semakin banyak pikiran dan hati kita menerima pencerahan. Jika sudah sadar, maka genggamlah kesabaran agar kita memperoleh semakin banyak keberanian. Karena mahasiswa itu harus berani capek, berani banyak baca, berani banyak diskusi, berani banyak silaturahmi, berani banyak memahami kondisi, agar tidak seperti pemuda dengan seonggok jagung di kamar yang tidak tahu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.